Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya, disayangi suami-suaminya, disayangi istri-istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat amanat dari Pak Rektor, dipanjang-panjangin saja tausiahnya. Saya bilang kalau mulai jam 4 menunggu jam 6, waduh berapa jam ini tausiahnya. Kalau berdiri nggak kuat saya berdiri, ya. Jadi oleh karena itu duduk saja di sini, ya. Dan tadi saya berpikir begitu bilang Pak Rektor panjang-panjangin saja. Kalau saya bawa satu tema paling 30 menit atau 40 menit. Akhirnya saya pikir saya bahas novel saya aja dah. Ya. Novel yang berjudul Ekonom 2. Sebuah pengenalan ekonomi syariah menyelami praktik zakat di Pakistan. Tapi saya tidak bahas zakat di sini. Saya bahas penggalan karena ini kisah, novel ini kisah nyata. Saya belajar di negeri bermazhab Hanafi, ya. Jadi memang ini saya buat untuk kalau saya rindu mengenang alma mater, saya baca novel ini, ya. Jadi tema kita adalah Ramadan Syahrul Quran. Itu tema kita. Ya, jadi Ramadan ini bagaimana kita menggalakkan Al-Quran. Saya mulai dengan membaca di halaman 100 novel ini dengan judul Ramadan Pertama. Tak terasa hilal sudah tampil menandai masuknya Ramadan pertamaku di Pakistan. Jadi saya berangkat September 2004. Itu yang namanya Ramadan November 2004. Jadi 2 bulan. Saya datang 2 bulan baru Ramadan. Ya. Tidak seperti di Indonesia. Di sini aku mendapatkan kabar masuknya bulan Ramadan dari SMS teman-teman. Dulu belum ada WA, masih SMS. Maka setelah makan malam, aku bergegas ke masjid hostel untuk menanti sholat isya dan kemudian lanjut dengan sholat tarawih. Hostel itu asrama mahasiswa, cuman besar seperti hotel, ya, makanya namanya hostel. Kurang lebih ada hampir 300 kamar satu asrama. Dan di sana ada banyak asrama. Ramadan memang menyimpan nuansa yang khas. Namun bila menjalaninya di Pakistan tentu akan menambah nuansa khasnya. Seperti malam ini yang aku lalui dengan sholat tarawih berjamaah di masjid hostel. Oh ya, nanti akan ada semacam kuis pertanyaan. Yang bisa menjawab dapat hadiah novel, ya. Saya sudah siapkan hadiah. Uang enggak? Uang nanti dari Buyanya. Ya. Jadi nanti saya tanya yang simpel-simpel aja, ya. Nanti insya Allah kalau benar dapat hadiah novel. Imam membaca 1 juz Al-Quran di dalam sholat tarawih. Hal seperti ini memang tidak aneh di Pakistan. Sehingga bila selesai Ramadan, maka otomatis kita telah mengkhatamkan 30 juz dalam sholat tarawih. Bila ditambah dengan tilawah, tentu kita bisa mengkhatamkan lebih dari 1 kali dalam bulan Ramadan. Awalnya aku kaget juga, sholat tarawih bisa hampir 1 jam. Kan kalau dulu kita tarawih kan ayatnya pendek-pendek, dibaca cepat-cepat, 23 rakaat bisa 7 menit, ya betul ya?
Masya Allah itu ya, masuk top rekor ya. Sebab di negeriku mungkin masih jarang sholat tarawih dengan bacaan 1 juz. Ini tahun 2004 ya. Paling hanya dengan bacaan surat-surat pendek. Itu pun dengan rakaat yang tergolong sangat cepat. Pakistan memang menyimpan ribuan hufaz ya. Jadi kalau data terbaru, anak-anak di Pakistan sekarang yang hafal Al-Quran itu ada kurang lebih 5 juta anak. Itu anak-anak, belum yang dewasanya ya. Jadi memang ini negeri para hufaz. Mereka rata-rata telah menyelesaikan hafalan Quran di bangku anak-anak dalam asuhan Maulana di madrasah-madrasah. Maulana ini kalau kita ustadz ya, kalau kiai di sana namanya mufti. Tapi ada syarat untuk menjadi Maulana itu harus hafal 30 juz. Kalau belum disebut Maulana. Kalau untuk menjadi mufti dia harus hafal 30 juz dan hafal 6.000 hadis. Baru boleh menjadi mufti. Ya, jadi mereka ada level-levelnya. Nah, kalau madrasah itu pesantren. Namanya pesantren. Setiap tempat di Pakistan selalu ada masjid. Dan hampir setiap masjid menyediakan madrasah bagi penghafal Quran. Meskipun sesederhana apapun. Jadi di Pakistan itu masjid itu minimal 2 lantai. Lantai pertama dipakai sholat, lantai kedua dipakai untuk hafiz. Mereka menghafal. Ya, kalau musim dingin pindah-pindah sholatnya. Beda musim dingin dengan musim panas. Ya, kalau musim panas mereka sholat di bawah lebih dingin. Kalau musim dingin mereka sholat di atas. Nah, anak-anak santri pun seperti itu. Ya, jadi kalau masjid kita ini mewah sekali. Ya, kalau di sana yang sederhana aja itu 2 lantai aja itu sudah ada hafal Qurannya, udah ada hufaznya. Ya, seperti malam ini kami sholat tarawih dengan imam seorang hafiz Al-Quran yang bernama Hamid. Siapa namanya? Hamid. Sebagaimana yang diumumkan oleh salah satu mahasiswa tadi setelah sholat isya. Suaranya yang merdu membuat rakaat dan sujud kami terasa syahdu. Tak terasa 20 rakaat selesai dengan bacaan 1 juz. Jadi 1 juz itu 20 rakaat. Di luar witir. Witir itu tambah lagi, bukan 1 juz bukan dengan witir. Jadi kira-kira kalau 20 rakaat berarti 1 rakaat 1 halaman. Ya kan? Karena 1 juz itu kan 20 halaman ya. Di sini tidak ada kultum sebelum atau sesudah tarawih. Jadi nggak ada di sana kultum. Di kita aja yang ada kultum. Sehingga selesai menunaikan salat witir, jamaah salat langsung bubar. Hanya beberapa yang masih menetap untuk tilawah Al-Quran. Aku sendiri saat melihat Hamid keluar masjid juga memilih turut keluar. Aku ingin bersilaturahim dengan Hamid. Maka aku ikuti ia dari belakang sampai berhenti di depan kamarnya yang juga satu hostel denganku. Jadi rupanya Hamid ini satu hostel dengan saya. Cuman karena saya ketika itu mahasiswa baru, jadi belum kenal. Ya. Assalamualaikum. Aku menyapanya dengan salam setelah ia membuka pintu kamarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Jawabnya sambil menanyakan kabar. Di Pakistan, menanyakan kabar semacam ini sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Ya, jadi di sana itu kalau kita ketemu orang nggak kenal pun assalamualaikum. Di jalan nih berpapasan assalamualaikum. Tapi kalau dengan perempuan, nggak ada itu. Ngelihat aja nggak. Ya, kalau kita kan ketemu sama perempuan senyum gitu kan. Di sana nggak. Dia diam aja gitu, tanpa melihat, tanpa menoleh. Kalau berpapasan dengan perempuan. Tapi dengan laki-laki, walaupun tidak kenal, assalamualaikum. Ya. Nah, kalau bahasa Pakistannya, apa kabar? Kya hal hai? Ya. Assalamualaikum, kya hal hai? Nah, gitu. Selalu begitu. Nah,
Bertanya akan kabar masing-masing sudah menjadi semacam kebiasaan. Mungkin inilah praktek dari hadis yang menyatakan bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh, yang bila salah satu organnya sakit, maka akan terasa sakit pula yang lainnya. Alhamdulillah, baik, jawabku. Saya Syauqi dari Indonesia. Boleh saya berkunjung? Nah, ini dalam novel ini saya menggunakan nama samaran Syauqi. Nah, ya. Oh, ahlan wa sahlan ya akhi, ujarnya sumringah, silakan masuk. Dia seorang diri di kamar itu. Kasurnya sangat rapi, dilapisi spray yang juga terpasang rapi. Mejanya penuh dengan jajaran kitab, dengan lampu neon yang menyala di atasnya. Suasana kamar yang sangat terkesan rapi. Ada beberapa poster kaligrafi yang terpasang di dindingnya. Ya. Nah, ini kamar yang rapi ini mesti ditiru sama ulul albab ini. Ya. Jadi kamar itu harus rapi, ya. Bersih, tempat kitab-kitabnya rapi gitu ya. Mau kohwa atau chai? Tanyanya menawariku. Jadi kohwa itu apa? Enggak. Itu kalau bahasa Arabnya kohwa kopi memang. Chai apa? Chai air. Chai air, bahasa Sunda chai air. Jadi kalau chai itu teh susu. Kalau kohwa itu teh tanpa susu. Kalau di Malaysia TO. TO itu berarti teh tanpa susu. Kalau teh pasti ada susunya. Nah, gitu ya. Mau sulis mau kohwa atau chai? Dua-duanya. Nanti nggak tahu menu kita buka puasa kohwa apa chai ini. Tidak usah repot-repot, Hamid. Aku berusaha menolaknya. Oh, nggak apa-apa. Kohwa atau chai? Ulangnya. Aku berpikir sejenak menimbang. Kohwa saja, pintaku kemudian. Silakan duduk, tunggu dulu ya. Ia kemudian mengambil carek mungil keluar kamar. Sepertinya memanaskan air ke dapur yang ada di ujung lorong hostel samping kamar mandi. Jadi di sana dapur itu ada di pojok-pojok asrama dan itu dapur umum. Jadi siapa aja boleh menggunakan. Nah, yang paling sering menggunakannya mahasiswa Indonesia. Kenapa? Paling sering masak. Apalagi kalau sudah masak ikan asin. Ribut seluruh asrama. Ya protes semua. Apa ini bau katanya kan? Begitu kita ajak makan enak, senang dia. Oh iya, bagus itu. Ini memang terkenal masa Indonesia di sana, ya. Tak lama kemudian kembali ke kamar dengan cerek yang penuh dengan air teh panas. Tampak dari uap air yang terus mengempul dari corong mungilnya. Di sini teh hijau disebut kohwa, ya, teh ya, kohwa teh hijau. Di samping cerek yang ia letakkan di meja dengan alas kertas, ia taruh 2 cangkir kaca bening dan semangkok gula pasir yang terletak di atasnya sendok kecil dari aluminium berwarna emas. Kebayang ya, sendok kecil aluminium berwarna emas. Jadi di sana kalau nyuguhin teh, gulanya dipisah, nggak disatuin. Ya, jadi teh, gula. Setelah dirasa semua beres dan pintu kamar sudah ditutup kembali, ia kemudian menuangkan teh panas itu ke cangkir. Silakan, ini gulanya dimasukkan sendiri ya. Aku mengangguk. Lalu menyendokkan gula 2 kali ke dalam gelas yang paling dekat denganku. Setelah aku aduk, sendok aku kembalikan ke atas mangkok berisi gula pasir. Bagaimana kamu bisa menghafal Al-Quran? Tanyaku membuka perbincangan. Nah, ini mulai bincang serius nih. Alhamdulillah, semua karena Allah, ujarnya tawadu. Kalau ingin menghafal, mulailah dari belakang. Maksudnya, hafalkan dari juz 30 dahulu, kemudian juz 29, lalu juz 28, dan seterusnya sampai juz pertama. Bagaimana kamu bisa menjaganya?
tentu dengan mengulang hafalan setiap hari. Ia lalu mengambil Al-Quran yang tergeletak di atas buku-bukunya di rak dengan berdiri. Habiskan 1 jam setiap hari untuk bersahabat dengan Al-Quran. Pesannya kemudian sambil memberikan Al-Quran yang baru saja ia ambil dan dia serahkan kepadaku. Apa tadi pesannya? Habiskan 1 jam setiap hari untuk bersahabat, bukan baca, untuk bersahabat dengan Al-Quran. Jadi bisa baca tafsirnya, bisa tadabbur ayatnya, bisa memenai maknanya. Ini pesan yang luar biasa dari seorang hafiz yang bernama Hamid. Ya, ini yang kemudian membuat inspirasi bagi saya sejak itu, ya, berusaha untuk bagaimana bersahabat 1 jam dengan Al-Quran. Setidak-tidaknya kalau saya nggak sempat nih di mobil ketika di jalan saya putar Al-Quran. Bogor Jakarta 1 jam, nah selesai 1 jam Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Itu setidak-tidaknya itu. Ya, kenapa? Terkesan terus kenang apa ini? Kata-kata Hamid ini. Bersahabatlah, dia bilang, 1 jam setiap hari dengan Al-Quran. Nah, nasihat ini mengingatkan aku pada pidato ilmiah Profesor Dr. Mahmud Ahmad Ghazi saat acara penyambutan mahasiswa baru yang dari luar negeri di Pakistan. Jadi setiap tahun mahasiswa internasional itu dikumpulkan lalu ada penyambutan mahasiswa baru. Nah, biasanya presiden di sana beda dengan rektor. Kalau presiden seperti rektor di kita. Kalau rektor di sana seperti yayasan di kita. Ya, jadi di atas presiden ada rektor, ya. Tapi presiden khusus internal, ya, semuanya kampus itu adalah presiden. Profesor Dr. Mahmud Ahmad Ghazi ini adalah mantan Menteri Agama yang menjadi presiden di International Islamic University Islamabad. Nah, ketika penyambutan mahasiswa baru, dia juga mengatakan begitu, ya, dia bilang pada anak-anakku sekalian, bersahabatlah minimal 1 jam sehari dengan Al-Quran. Ingat sekali saya itu. Ayo diminum kohwahnya. Hamid meraih cangkir teh miliknya. Lalu dengan mengucap basmalah, ia seruput teh panas itu. Lalu aku mengikutinya. Ya. Baik, sebelum saya teruskan, tadi apa pesan Hamid? Yang angkat tangan, yang jawab saya kasih hadiah novel. Yang belakang, ya silakan. Siapkan tak novelnya tak? Silakan. Berdiri. Oh, apa pesannya? Yang keras saja. Masya Allah, betul ya. Silakan diberikan hadiahnya. Kesana aja, kesana. Nanti dibaca ya. Ayo diminum kohwahnya. Selamat datang Pak Ketua Yayasan. Pak Ketua Yayasan juga mengalami setahun ya Pak Ketua Yayasan ya di Pakistan ya. Beliau kakak kelas saya. Cuman beliau pulang kemudian baru saya nyusul ya. Jadi beliau tahun berapa Pak Ketua Yayasan ya? 89 sampai 90 ya. Sama Pak Rais ketika itu ya. Sama Pak Rais, Pak Ketua Yayasan ke sana. Kemudian setahun pulang kembali ke Indonesia. Ayo diminum kohwahnya. Hamid meraih cangkir itu ya. Kita hendaknya mengawali sesuatu dengan ucapan basmalah. Ujarnya kemudian, mungkin melihatku tidak mengucapkan basmalah saat minum teh tadi. Saking semangatnya lupa baca bismillah ya. Langsung ditegur sama dia. Itu kalau orang Pakistan begitu, negor itu enggak tedeng-tedeng aling dia. Mau orang itu tersinggung atau enggak, tegur aja sama dia ya. Baca bismillah kalau mau minum gitu. Tapi dia jelaskan sebagaimana Al-Quran dimulai dengan basmalah. Lanjutnya, Abul Ala Al-Maududi
saat menjelaskan tafsir basmalah mengatakan bahwa tradisi Islam menuntut setiap mukmin memulai segala perbuatannya dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi segala perbuatan kita sebutkan nama Allah. Apa hikmahnya, Hamid? Kata beliau, bila ini dilakukan dengan sadar dan sungguh-sungguh, pasti akan menghasilkan 3 kebaikan pada dirinya. Ya, 3 kebaikan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan ada 3 kebaikan pada dirinya. Pertama, orang yang membaca basmalah ketika mulai pekerjaan, maka Allah akan menjaganya dari setan. Yang pertama apa? Allah menjaganya dari setan. Karena dengan menyebut nama Allah akan mendorong seorang mukmin mempertimbangkan apakah ia dibenarkan mengaitkan nama Allah dengan niat dan perbuatan yang buruk. Ya. Kan tidak mungkin mencuri bismillah, korupsi bismillah, nggak mungkin. Jadi kalau orang membaca bismillah, berarti insya Allah perbuatannya baik. Ya, nyuap bismillah, riswah bismillah, nggak mungkin. Ya, nah ini. Jadi itu adalah bagaimana supaya dengan kita membaca bismillah ini, pertama tadi apa? Allah menjaga kita dari setan. Kedua, dengan menyebut nama Allah bismillah tadi akan timbul pada dirinya sikap yang benar dan membawa dirinya ke arah yang benar. Ya, jadi kita sepertinya kita minta Allah, ya Allah, tunjuki saya dalam melakukan pekerjaan ini, gitu. Misalnya kita bismillahirrahmanirrahim, kita nulis, maka kita minta Allah tunjukin kita mengarahkan tulisan yang kita buat ini, kira-kira begitu. Ya. Yang ketiga, orang yang membaca bismillah akan menerima pertolongan dan ridha Allah, ya, karena Allah menerima perbuatan seorang mukmin bila ia beribadah padanya. Jadi yang ketiga, menerima pertolongan dan ridha Allah. Ya. Jadi orang yang baca basmalah ada 3 ya, ada 3 apa tadi? Ada 3 kebaikan. Yang pertama akan dijaga dari setan. Yang kedua akan diarahkan oleh Allah. Yang ketiga akan diberikan pertolongan. Ya. Jadi ada 3 kebaikan orang yang baca bismillah. Kuis berikutnya, sebutkan 3 kebaikan itu. Siapa yang mau jawab? 3 kebaikan orang yang baca bismillah. Ayo. Susah ya. Buri, apa Buri? Pertama, jaga dari setan. Kedua, ya, yang ketiga, yang kedua tadi diarahkan, yang ketiga diberikan pertolongan. Ya. Hadiah. Baik, masih ada 5 lagi. Ya. Aku menyimak paparannya dengan seksama. Abul Ala Al-Maududi yang sedang ia ulas tafsirnya itu adalah seorang ulama dan tokoh dakwah di Pakistan. Ya, kita juga banyak membaca buku-bukunya, ya, buku Abul Ala Al-Maududi ini, karena beliau selain seorang ulama juga seorang pejuang, ya, yang telah mendirikan jamaah Islami sebagai sarana mendakwakan Islam dan membina generasi umat. Aku mengenal Al-Maududi dari beragam karya-karyanya yang telah ia hasilkan sewaktu dulu tinggal di pesantren Ulul Albab. Ya. Jadi saya di Ulul Albab itu tahun 92 sampai tahun 95 saya banyak baca buku karya-karyanya Al-Maududi, yang sebagiannya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Nah, kalau sudah selesai dari mengerjakan sesuatu, maka kita ucapkan hamdalah.
Tadi kalau kita mulai baca bismillah. Kalau selesai baca hamdalah. Nah, termasuk kalau kita mendapatkan nikmat ya. Benar. Hamdalah itu sebagai pujian yang hanya pantas diberikan kepada Allah. Hamdalah juga ada di awal surat Al-Fatihah. Ya. Bismillah, hamdalah. Berurut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berurut. Kita awal bismillah, mengakhiri alhamdulillah. Bagaimana tafsirnya Hamid? Tanyaku kemudian. Menurut Al-Maududi, jadi ini referensinya dia selalu ke Al-Maududi, Hamid ini. Ya, jadi menurut saya dia bukan hanya seorang hafiz, tapi dia seorang pembelajar. Ya. Menurut Al-Maududi, Al-Fatihah dimulai dengan pujian kepada Allah karena hanya kepadanya pujian itu dialamatkan. Ya, jadi kita nggak boleh memuji makhluk. Ya, nggak boleh. Kenapa? Pujian itu hanya milik Allah. Ini menurut tafsir Al-Maududi. Ya. Hal ini juga mengajarkan kita cara yang benar meminta pertolongan. Kita tidak bisa mengajukan permintaan dengan terus terang dan tiba-tiba tanpa pendahuluan yang baik. Kan doa kan gitu ya. Kalau kita berdoa baca apa dulu? Alhamdulillah dulu. Gak bisa tiba-tiba langsung doa minta gitu kepada Allah. Ada etikanya, ada adabnya. Cara yang benar adalah dengan mengetahui sifat Allah yang maha sempurna, maha pemurah dan maha mulia, sehingga hanya kepadanya kita tujukan sholat kita. Ya. Oh, pantas imam kalau memimpin doa selalu dimulai dengan ucapan hamdalah. Ya memang itu seharusnya etikanya. Tapi ada satu pemahaman yang juga harus digarisbawahi, yaitu bahwa kita tidak hanya diminta untuk sekedar memuji Allah, namun lebih dari itu kita diminta menyatakan bahwa segala puji hanya untuk Allah. Itu dia. Jadi tidak hanya memuji Allah, tapi segala puji hanya untuk Allah. Oh begitu ya? Iya. Karena hal ini menghancurkan akar-akar pemujaan dan menghancurkan akar-akar pengabdian terhadap semua ciptaan. Masya Allah. Ini luar biasa ini penjelasan Hamid ini luar biasa. Karena tidak satu pun berhak untuk dipuja dan tak satu pun berhak untuk disembah. Tak satu pun dari manusia, malaikat, nabi, Tuhan yang disebut oleh orang-orang jahiliyah, binatang, berhala dan lainnya daripada ciptaannya yang memiliki kualitas maha sempurna. Benar, tidak ada dari makhluknya yang sempurna timpalku. Kalaupun ada dari makhluk yang memiliki kelebihan tertentu, ya misalnya si A hebat di bidang A, si B hebat di bidang B, maka itu adalah pemberian dari Allah. Ini dia. Itu adalah karunia Allah. Lanjut Hamid. Oleh sebab itu, hanya pencipta seluruh kesempurnaan ini sendiri saja yang layak untuk disembah dan dipuja. Ya. Tak terasa jam dinding kamar Hamid sudah menunjukkan pukul 10 malam. Perbincangan tentang Al-Quran dengan Hamid memang mengasihkan. Tampaknya Hamid bukan sekedar penghafal Al-Quran, melainkan juga mendalami tafsir-tafsirnya. Sosok seperti dialah yang menjadikan Al-Quran tak sekedar dijaga dalam ingatan, namun juga dibawa dalam laku kehidupan. Maka jadilah ia Quran yang berjalan, cermin kebaikan, pencerahan bagi segenap manusia. Aku lalu buru-buru menghabiskan teh yang masih tersisa dalam cangkir. Kemudian aku mohon pamit kepada Hamid untuk kembali ke kamar karena harus istirahat agar besok dapat bangun lebih awal untuk sahur. Ya, ini penggalan kisah pengalaman ya pertama sholat tarawih di Pakistan dan bertemu dengan seorang hafiz. Siapa nama hafiz tadi? Angkat tangan.
Ya, coba. Hamid itu. Mas Tulis, Hamid ya. Biar dia baca novel juga dia. Iya. Pertanyaan berikutnya, apa beda kohwa sama cai? Hah? Yang sudah mendapat hadiah nggak boleh menjawab. Beda kohwa sama cai? Hah? Cai teh susu. Kohwa teh, tuh, Pak Dokter. Masih ada, hadiahnya masih ada. Hah? Berapa lagi tuh hadiahnya? Oh, 3 lagi. Oke. Ini alhamdulillah ya, ini saya juga tahadus bin nikmah ya, alhamdulillah 2 minggu yang lalu anak saya nomor 3 yang namanya Muhammad Asad Zaman sudah menghafalkan 30 juz Al-Qur'annya di pondok pesantren Tahfiz di Sukabumi. Ya, jadi saya mohon pada jamaah untuk mendoakan anak saya ini supaya dia Allah berikan lindungan dan menjaga hafalannya. Umurnya 14 tahun. Dan dia lahirnya di Pakistan. Dia lahirnya di Islamabad. Ya, jadi alhamdulillah saya pergi ke Islamabad bawa anak 2, pulang bawa anak 4. Alhamdulillah. Ya, jadi produktif. Pulang dapat doktor, dapat anak. Istri nggak nambah, ya. Ya, saya juga doakan semoga teman-teman sekalian, para dosen, para tendik bisa mengirimkan anaknya untuk menjadi hafal Quran, ya. Karena kita perlu banyak penghafal Quran di negeri ini, ya, untuk menjaga negeri kita, ya, menjaga bangsa kita daripada ketidakberesan, ya. Berapa lama lagi? Masih lama, masih ada bahan, tenang aja. Masih ada, disiapin. 12 keutamaan penghafal Al-Quran. Berapa? Ini sampai buka nih beneran nih. 12 soalnya, ini sampai buka beneran nih. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Salah satu tujuannya untuk menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan bagi umat muslim. Ya, setiap Selasa kan kita selalu baca itu. Allahumma rahamna bil Quran. Ya kan? Selalu gitu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya kan? Jadikan sebagai petunjuk kita, imam kita, cahaya bagi kehidupan kita, ya. Sehingga tepat sekali bersahabat 1 jam dengan Al-Quran itu sepertinya kita harus terapkan, ya. Bagi insan-insan UIK lah minimal, ya. Kalau jamaah-jamaah lain terserahlah. Tapi kalau sivitas UIK kita harapkan bersahabat 1 jam dengan Al-Quran setiap hari. Membaca, mendengarkan, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tentu akan mendapatkan kemuliaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa menghafal. Dikutip dari buku Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Nah, ini seorang pakar Al-Quran, menulis buku judulnya Menghafalkan Al-Quran, terbit tahun 2017. Kiai Haji Ahsin mengungkapkan 12 keutamaan bagi penghafal Al-Quran, ya. Jadi, tapi nanti kuisnya tidak sebutkan 12, ya, sebutkan 1 saja misalnya, ya. Kalau sebut 12-12 nggak ada yang hafal nanti kan. Pertama, orang yang hafal Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan seseorang yang menghafal Al-Quran sudah pasti mencintai kalamullah atau perkataan Allah. Sedangkan Allah sangat mencintai
mereka yang cinta pada kalamnya. Ya. Jadi orang yang hafal Quran pasti dia sering-sering murojaah, mengulang-ulang. Dia cinta betul dengan kalam-kalam ilahi. Maka orang yang cinta dengan perkataan Allah, orang yang cinta dengan kalam Allah, maka Allah cinta kepada dia. Ya, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, penghafal Al-Quran akan meraih banyak sekali pahala. Kiai Ahsin Sako menjelaskan, setiap huruf Al-Quran jika dibaca seseorang mendapatkan 10 pahala. Ya, 10 pahala. Sedangkan jumlah huruf Quran sebagaimana disebutkan dalam Imam Syuyuti dalam Al-Itqan, berapa huruf jumlahnya? 671.323 huruf. Berapa? 671.323 huruf. Coba kalau sekali kata hatam, berapa pahalanya? Kali 10. 6.713.230. Kalau sekali hatam, kalau 10 kali hatam, 67.132.300 pahala. Kalau dia hafiz, ya, satu hari bisa hatam itu dia. Ya, kita di mahasiswa Indonesia PPI Pakistan, ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Pakistan, itu kalau bulan Ramadan itu menyelenggarakan khatam Al-Quran satu hari. Satu hari. Mulai dari jam 8 pagi itu biasanya selesainya sampai jam 12 malam biasanya. Ya, karena bacanya tartil, tidak ini. Tapi hafiz itu. Yang baca hafiz. Orang Indonesia yang jadi masuk kita di sana. Ya. Dan itu tempatnya di KBRI. Pak Ketua Yayasan di KBRI, di kedutaan, ya. Dan Pak Duta Besar senang itu. Ada acara itu di masjidnya di lantai 2 di sana itu. Ya. Maka bisa dibayangkan berapa juta pahala yang dihasilkan ketika seorang penghafal Al-Quran berulang kali membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, luar biasa. Masya Allah, ya. Ini kata Kiai Haji Ahsin Sako dalam bukunya itu. Ya. Yang ketiga, penghafal Al-Quran yang menjunjung tinggi nilai Al-Quran dijuluki dengan Ahlullah, yang berarti keluarga Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran. Jadi sahabat Anas bin Malik, ya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada orang yang terdekat dengannya. Ada orang yang terdekat dengannya. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, sederhana, kita baca Al-Quran, ya, siang dan malam, ya, al-lail wan nahar, ya, malam dan siang. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama, orang yang hafal Quran dia punya kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah. Yang kedua, pahalanya banyak sekali. Yang ketiga, dia menjadi dekat dengan Allah, bahkan menjadi ahlullah, keluarga Allah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pernah menyegerakan penguburan sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud.
Kan perang Uhud kan banyak yang meninggal ya, yang wafat. Lalu Rasul menguburkan, menyegerakan penguburan sahabat, salah seorang sahabat. Nah, yang hafalannya lebih banyak dari yang lain. Ya, ini adalah penghargaan bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Ya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat agar yang menjadi imam sholat adalah mereka yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, juga yang paling bagus hafalannya. Ya. Jadi memang yang pertama bacaannya dulu, baru hafalannya. Menurut Kiai Haji Ahsin Sakho, Nabi telah menghantarkan para penghafal Al-Quran dalam jabatan yang mulia, yaitu pemimpin saat sholat. Jadi imam sholat itu pemimpin saat sholat. Jadi argumennya Kiai Ahsin menarik juga nih. Saya baca dalam bukunya ya. Kiai Ahsin mengatakan, jika penghafal Al-Quran sudah diberi tempat yang mulia oleh Nabi, maka dia bisa mengembangkan diri untuk bisa berkiprah lebih jauh lagi dalam membimbing masyarakat. Ya. Jadi ini yang kelima. Ada yang bisa menyebutkan satu saja keutamaan daripada orang yang hafal Al-Quran? Ya. Silakan Dr. Zaid Mubarak. Masya Allah. Silakan hadiah. Ya. Juga sebagai ahlullah, keluarga Allah. Masya Allah ya. Kita keluarga orang soleh aja kita udah senang banget ya. Ini keluarga Allah. Nah, yang keenam, Nabi menjanjikan bahwa orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Masya Allah. Orang tuanya dikasih mahkota. Mahkota tersebut memiliki cahaya yang lebih indah dari cahaya matahari. Allahu Akbar. Ya. Jadi ayo segera jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Segera. Ya. Hadis riwayat Hakim, man qara'al Qur'ana wa 'amila biha fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan dia mengamalkannya, ya, jadi tidak cukup dengan menghafal sebenarnya. Menghafal ini pintu masuk untuk kita mengamalkan Al-Quran. Maka orang tuanya akan dipakaikan tajan, mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsan min do'is syams. Cahaya daripada mahkota itu lebih baik, lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Masya Allah. Fi buyutid dunya law kanat fi, ya. Fama dhannukum billadhi amila bihadza. Orang tuanya aja sudah demikian dimuliakan, gimana pendapatmu dengan orang yang hafal Quran itu sendiri? Nah, itulah Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya. Ya. Masya Allah. Itu yang ke-6. Yang ke-7, Kiai Ahsin Sakho mengatakan penghafal Al-Quran telah mengaktifkan sel-sel otaknya yang jumlahnya miliaran melalui kegiatan menghafal. Jadi ada proses mengaktifkan sel-sel otak. Ya, karena salah satu otak itu fungsinya memori, menghafal. Ini kata Kiai Haji Ahsin Sakho. Beliau menuturkan kegiatan ini berpotensi untuk menjadikan otaknya semakin kuat dan cerdas. Jadi jarang kita lihat penghafal Quran itu, maaf ya, bodoh, jarang sekali. Rata-rata cerdas. Ya. IP-nya 4,0 gitu ya. Cerdas. Kenapa? Otaknya, sel-sel otaknya itu aktif. Sama seperti anggota tubuh lain, jika dilatih terus-menerus akan menjadi kuat. Ini argumen Kiai Haji Ahsin Sakho. Kedelapan, penghafal Al-Quran
termasuk orang-orang terdepan dalam menjaga keaslian, kemurnian, dan kelestarian kitab suci Al-Quran. Inilah bedanya dengan kitab suci agama lain. Saya belum pernah menemukan orang menghafal kitab suci agama lain, hafal dari A sampai Z sampai titik-titiknya. Hanya Al-Quran yang dihafal orang dari Alif Lam Mim sampai An-Nas berikut dengan tajwid titik segalanya. Coba. Dan jumlahnya tidak satu orang. Tadi saya sebut di Pakistan ada 5 juta anak, itu baru anak-anak, belum orang dewasanya. Di Arab Saudi ada berapa? Di Mesir ada berapa? Di Indonesia ada berapa? Puluhan juta yang hafal Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran dipalsukan? Enggak mungkin. Silahkan Quran itu dipalsukan dia. Enggak mungkin. Kenapa? Langsung terkoreksi sama orang yang hafal Al-Quran. Beginilah cara Allah memelihara kelestarian Al-Quran itu. Melalui hufaz, melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, jadi sudah 8 ya. Boleh disebutkan salah satu dari yang 8? Masih ada hadiah kan? Perempuan dulu, ujung sana. Silakan. Iya, betul. Silakan diberikan hadiahnya, masih ada kan? Nah. Ahwat tadi belum dapat kan? Ikhwan aja kan baru dapat hadiah kan? Nah, Ahwat dari sana tuh. Kesembilan. Orang yang menghafal Al-Quran dan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan menciptakan dirinya manusia yang soleh. Jadi ada upaya create himself to be piety, ya. Jadi menciptakan diri sendiri untuk menjadi orang yang soleh. Argumennya kayak Asin begini. Getaran bacaan Al-Quran akan mempengaruhi sel-sel tubuhnya sehingga akan menciptakan DNA, deoksiribonukleasid, yaitu sel-sel pembawa genetika seseorang. Sampai ke sana itu Ki Asin berargumen. Oleh karena itu, DNA yang dibawa oleh hafiz Al-Quran positif. Dan hal ini jugalah atas izin Allah yang menurunkan anak-anak yang soleh. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang hafal Quran itu dia membentuk DNA-nya itu positif. Nah, dengan DNA yang positif itu atas izin Allah, apabila dia punya keturunannya anak-anak yang soleh. Insyaallah, ya. Ke-10. Penghafal Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Ya. Ini hadis daripada Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Daripada Ibnu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, bacalah Al-Qur'an, ya, hafalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena sesungguhnya dia akan datang kepadamu pada hari kiamat safi'an, memberi syafaat, memberi pertolongan. Ya. Kalau dalam hadis yang lain kan, orang yang hafal Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kepada 7 orang anggota keluarganya. Ya, jadi kalau anak 5, salah satunya hafal Quran, semuanya tertolong tuh. Ya kan? Suami istri, anak 5, 7, tertolong semua. Mendapat syafaat, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa daripada keutamaan orang hafizul Quran. Ke-11. Masih ada hadiah. Satu lagi. Ke-11. Penghafal Al-Quran yang selalu murajaah, mengulang hafalannya,
ia sebenarnya telah melakukan olahraga otak dan lidah. Masya Allah. Saya kadang-kadang nggak kepikiran ya, kok sampai Kiai Haji Ahsin Sakho berpikirnya sedalam itu. Memang kan kalau kita lihat orang yang hafal Quran, ya, itu anak saya kalau pulang ke rumah antara maghrib isya selalu tasbih dengan saya. Saya suruh dia baca, saya tasbih. Ya, memang ketika dia berpikir itu kan lidahnya kan cepat sekali bergerak. Cepat sekali bergerak. Nah itu dalam pandangan Kiai Haji Ahsin Sakho itu tengah melakukan olahraga otak dan lidah. Pada saat itu otaknya akan berjalan bagai kumparan yang terus-menerus bergerak. Saya kebayang kumparan itu kan kayak di dinamo kan ada kumparan ya. Yang buat dinamo bergerak kan kumparan ya. Kumparan, nggak ada kumparan nggak bergerak dinamo. Masya Allah, jadi begitu luar biasanya. Ya. Aktif sekali sel otak itu, saya nggak orang yang hafal Quran, otaknya apa ya? Aktif, olahraga otak kata Kiai Ahsin. Ya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan otak dan urat saraf lainnya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita balikin logikanya, ya, kalau ingin otak sehat, hafal Quran kan kira-kira gitu ya. Kalau ingin otak sehat, ya hafal Quran. Terakhir ke-12, karena Al-Quran adalah kitab mubarak, ya, yang penuh keberkahan. Kiai Ahsin Sakho mengatakan informasi yang dihafal dalam otaknya adalah kalam Allah yang penuh kesucian dan kemuliaan. Jadi dia menghafal di dalam kepalanya. Kan kalau kita punya chip ya, di komputer kita punya chip, memori katakan. Lalu ketika kita simpan, download apapun masuk ke dalam memori itu, maka itulah yang dia simpan. Nah sekarang kalam Allah itu yang masuk ke dalam memori kepala kita, yang disimpan dalam kepala kita, dalam memori otak kita. Ya, jadi yang disimpan itu, yang di-download itu adalah kesucian dan kemuliaan. Beda kalau kita download film, ya. Apa sucinya film gitu kan? Apa mulianya film? Tapi kalau kita download ya Al-Qur'an ke dalam otak kita, kemudian kita simpan dalam memori kita, maka ini kata Kiai Haji Ahsin Sakho mengatakan bahwasanya kalam Allah yang disimpan itu penuh kesucian dan kemuliaan. Untuk itu para penghafal Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, ini dia berkah hidupnya. Tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan penghargaan di dunia sebelum penghargaan di akhirat. Ya. Jadi di dunia aja udah Allah berikan penghargaan, apalagi di akhirat. Ya. Nah, ini argumen Kiai Ahsin yang menurut saya luar biasa ya. Orang yang menghafal Al-Qur'an akan merasakan kepuasan tersendiri dalam hidupnya yang tidak bisa diukur dengan materi. Masya Allah ya. Ini 12 keutamaan orang yang menghafal Al-Quran ya. Sekali lagi mari kita jadikan ya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, sehingga tidak hanya anak kita yang dapat keberkahan, kita pun akan mendapatkan keberkahan itu. Masih ada hadiah satu lagi, boleh? Ahwat ini. Sebutkan satu lagi keutamaan baca Quran. Ya, yang pertama ya, silakan yang pertama. Pakai kacamata. Iya, silakan. Hadiah sudah habis, waktu puasa pun berbuka sudah dekat, penceramah pun sudah capek. Hah? Saya udah 1 jam loh bicara. Kita ini aja, kita persiapan chai, ya, persiapan kohwah nanti di sana, ya, atau sambil kita nunggu buka kita berdoa kepada Allah, ya, karena kan waktu-waktu mustajab adalah ketika kita berbuka. Demikian para jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sengaja membuat ini supaya bisa bertahan 1 jam. Kalau nggak kuat saya bicara 1 jam.
Jadi baca novel, lalu kemudian baca buku Kiai Haji Asin Sakho, ya. Nikmatlah ya. Dan inspirasinya jelas. Mari kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.